Selamat pagi pemirsa. Dibukanya keran bagi rumah sakit asing untuk beroperasi di Indonesia bisa membawa manfaat luar biasa. Tapi di sisi lain juga bisa menghadirkan mudarat jika tidak dikelola dengan bijaksana. Diizinkannya rumah sakit asing untuk membuka cabang di Indonesia bisa membuka kompetisi sehingga pelayanan kesehatan bisa membaik. Masyarakat yang sedang mencari kesembuhan tidak perlu lagi jauh-jauh ke luar negeri. Mereka cukup berobat di negeri sendiri karena rumah sakit asing yang dituju sudah tersedia di Indonesia. Di sisi lain, keberadaan rumah sakit asing juga bisa mengurangi warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri sehingga devisa negara tidak berhamburan ke pihak asing. Meski demikian, pemerintah harus ketat dalam kebijakan liberalisasi rumah sakit agar manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 18 Juli 2025 dengan tema Rumah Sakit Asing Bukan Ancaman bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon 021 583 9900. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Kalau saya tanya sehat dan abang jawab sehat, berarti kita tidak usah bicara, karena ini bicara rumah sakit. Tapi pertanyaannya, Bang Gauden, kalau bicara rumah sakit asing, atau apapun yang asing ya, ada labelnya, apakah itu bukan benar-benar menjadi kompetisi yang bisa jadi ancaman untuk pengusaha lokal, Bang? Ya, pemain asing yang dinaturalisasi saja mampu memajukan sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan rumah sakit asing yang datang ke Indonesia, menanam modalnya di Indonesia, juga mempercepat peningkatan mutu rumah sakit yang ada di Indonesia. Pertanyaan besarnya, Bang, apakah memang kalau kita bilang pengusaha ya, pengusaha rumah sakit lokal itu memang tidak sanggup, atau pemerintah memang tidak sanggup menyediakan fasilitas kesehatan yang baik, sehingga pemerintah membuka keran bagi rumah sakit asing, Bang? Ya, kalau membuka keran itu memang keniscayaan, dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Itu dibolehkan memang, bahkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing juga membolehkan itu. Tetapi pertanyaannya, apakah masyarakat mau menerima? Kalau kita lihat survei kesehatan Indonesia 2023, menyebutkan 1 dari 1.000 rumah tangga di Indonesia mengaku pernah berobat ke luar negeri. Oke. Pertanyaan besarnya itu, mengapa mereka berobat ke luar negeri? Apakah karena rumah sakit di Indonesia tidak dipercaya? Alasan utamanya itu adalah mereka sangat percaya dengan kecanggihan teknologi rumah sakit di luar negeri. Pada saat bersamaan ada survei dari Persatuan Rumah Sakit Swasta di Indonesia pada Juni 2023 menyebutkan bahwa salah satu kelemahan rumah sakit di Indonesia itu adalah tenaga kesehatan termasuk dokternya itu di dalam berkomunikasi kurang berempatik, sehingga orang cenderung ke luar negeri. Oke. Kalau bicara soal asing dan lokal, ini kan akhirnya bertanya juga atau bicara juga soal kemandirian dan kedaulatan. Kalau nanti rumah sakit asing masuk ke Indonesia, apakah Indonesia masih berdaulat, Bang? Kita akan bahas itu, Bang Gauden, sama pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 18 Juli 2025. Rumah sakit asing bukan ancaman. Rumah sakit asing bukan ancaman. Dibukanya keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua. Ia bisa membawa manfaat luar biasa, tapi di saat bersamaan malah bisa menghadirkan mudarat jika tidak dikelola secara bijaksana. Bermanfaat karena rakyat yang sedang mencari kesembuhan tidak perlu lagi jauh-jauh ke luar negeri. Mereka cukup berobat di negeri sendiri karena rumah sakit asing yang dituju sudah tersedia di Indonesia. Negara juga mendapat manfaat ketika warganya memilih berobat di dalam negeri, yakni devisa negara tidak berhamburan ke pihak asing. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menyatakan, hampir 1 juta orang Indonesia berobat ke luar negeri setiap tahun. Akibatnya, devisa RI yang pergi ke luar negeri mendekati 200 triliun rupiah setiap tahun karena tingginya angka WNI yang berobat ke luar negeri seperti ke Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa itu.
Keuntungan lain dari beroperasinya rumah sakit asing ialah lahirnya persaingan sehat menuju perbaikan. Rumah sakit di dalam negeri diharapkan bakal terlecut untuk berbenah, baik dari segi teknologi, fasilitas, pelayanan, maupun kompetensi tenaga medis. Benang merahnya ialah Indonesia mendapat manfaat sebesar-besarnya dengan kehadiran rumah sakit asing. Oleh karena itu, kita mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan rumah sakit dan klinik dari luar negeri boleh membuka cabang di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo ketika bertemu dengan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa di Brussels, Belgia, Minggu 13 Juli lalu waktu setempat. Prabowo juga mengundang rumah sakit Eropa untuk dapat membuka cabang mereka di tanah air setelah perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif SEPA Indonesia dan Uni Eropa ditandatangani. Tetapi kita juga mengingatkan pemerintah untuk benar-benar mengelola isu ini secara bijak, berhati-hati dan cermat. Salah satu penyebab gandrungnya WNI berobat ke luar negeri, misalnya ke Penang, Malaysia, ialah karena faktor layanan yang lebih baik. Tentu harus dicari penyebab kenapa persepsi itu muncul di masyarakat. Apakah karena Kementerian Kesehatan selaku leading sektor kurang bekerja maksimal, ataukah ada faktor lain? Kalau akar permasalahannya tidak dibenahi, sulit untuk berharap rumah sakit lokal melakukan pembenahan secara radikal. Pemerintah juga didorong benar-benar ketat dalam kebijakan liberalisasi rumah sakit ini. Jangan sampai rumah sakit asing membludak dan malah membuat rumah sakit lokal gulung tikar. Harus kita ingatkan agar kehadiran rumah sakit asing tidak menjadi ancaman, apalagi sampai memicu kepanikan. Di atas semua itu, negara harus berpihak pada warganya, memastikan bahwa setiap orang di Republik ini, baik kaya maupun miskin, memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya, Bang Gaudens, pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, ada Ibu Ong Mei Hua. Bu Ong, selamat pagi. Pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Golden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ong, senang dengan adanya kemudahan untuk rumah sakit asing masuk Indonesia atau yang lain? Silakan Bu. Iya, tenang dong Bang. Karena bersaing pemerintah Indonesia, terutama dokter dengan Indonesia. Bang, saya sendiri operasi 3 kali di negara kita. Kita tidak bisa lari ke Penang atau kemana. Dengan operasi lutut Bang, kalau di Penang itu murah Bang. 2 lutut bisa 60 juta. Tapi kita harus lari ke Penang. Nah, sedangkan masyarakat kita 1 juta itu berobatnya pada keluar negeri. Loh ini gimana gitu loh. Menteri Kesehatan kita ini bagaimana agar pemerintah Indonesia, terutama masyarakat yang berobat di dalam negeri, itu nyaman Bang. Apa gunanya? Apa gunanya BPJS? Ya. Bu Ong, maaf ya, saya bertanya agak pribadi mungkin. Ibu kalau punya uang
akan langsung ke Pineng atau tetap di Jakarta misalnya? Seandainya saya punya uang, saya tetap cinta Indonesia, Bang. Oh, saya tidak mau ke luar negeri. Saya 3 kali, Bang Leo. Lutut saya kanan dan kiri, terakhir dengan laser. Itu berapa, Bang Leo? Semalam di rumah sakit Cintareles itu kena biaya 143 juta. Sedangkan suami adalah pegawai negeri. Itu tidak di-cover dengan BPJS. Loh, selain soal biaya, Bu, ada hal yang lain tidak yang Ibu lihat saat ini mungkin luar negeri, contohnya Pineng itu lebih unggul daripada Jakarta, Bu, daripada Indonesia? Betul. Jadi begini, Bang. Kenapa sampai saya ngomong begitu? Karena dokter di Indonesia itu selalu mengkreditkan, Bang. Tapi kalau di luar negeri, di Penang, saya belum pernah ke Penang, Bang. Itu sekaligus pengobatan. Andai kata kita mau operasi, langsung ronsen dan sebagainya, cek darah. Tapi lebih kalau holistik ya? Iya, itu di Penang ya. Tapi kalau di Indonesia dikredit, ini dulu, cek darah dulu dan sebagainya. Loh, ini bagaimana? Tingkatkan Bang Leo, Menteri Kesehatan, praktis masyarakat sakit itu mau berobat cepat, bukan mau lama-lama gitu loh, Bang. Mau cepat sembuh. Baik, kita harap itu yang akan tetap terjaga saat rumah sakit asing masuk. Terima kasih Bu Ong dari kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi. Bu Ong menyoroti soal biaya, Bang Godes, dan juga soal pelayanan ya. Tadi Bang Godes katakan soal komunikasi, bagaimana dokter, para medis Indonesia dianggap tidak sebaik Pineng, misalnya begitu ya berkomunikasi. Tapi kembali lagi Bang pertanyaannya, kalau rumah sakit asing masuk ke Jakarta, ke Indonesia, apakah itu akan serta-merta meningkatkan standar pelayanan kesehatan lokal? Karena kalau memang misalnya harganya tetap lebih mahal begitu ya, walaupun sedikit, jangan-jangan yang tadi dokter-dokter yang tidak pandai berkomunikasi itu ya bertahan begitu saja, Bang? Ya setidaknya kepentingan masyarakat yang diutamakan, masyarakat punya pilihan kemana dia ingin berobat di dalam negeri, apakah di rumah sakit milik lokal, nasional lokal atau milik asing. Tentu yang diperdagangkan di sana itu pelayanannya. Kalau kita pergi ke rumah sakit di luar negeri, seperti kita bukan orang sakit, kita datang ke hotel gitu. Dilayaninya itu di ruang yang seperti hotel gitu. Tidak antri seperti di di dalam negeri gitu. Itu kan karena harganya lumayan itu, Bang. Pasti karena harga yang sama, harga yang sama kita bisa dapatkan di swasta di Jakarta. Dengan pelayanan ya? Dengan pelayanan yang jauh lebih bagus di luar negeri. Nah mungkin manajemen seperti ini yang perlu diperhatikan oleh pemilik rumah sakit ya. Jangan membebani pasien pada psikisnya. Kalau datang ke rumah sakit di ibu kota atau dimanapun di dalam negeri, mengeluhnya satu, periksanya itu banyak, pada akhirnya biaya juga gitu. Kalau kita keluar negeri, begitu datang langsung di medical check up, baru ketahuan sakitnya. Jadi dengan jumlah uang yang kita keluarkan itu hampir sama di Indonesia, tapi seluruh sakit bisa tercover di luar negeri. Kalau di dalam negeri itu ketengan periksa ya gitu. Bang, disuruh sana ke sini gitu kan. Pertanyaannya kembali lagi Bang, kalau misalnya tadi Abang sudah pakai contoh timnas sepak bola, naturalisasi. Saya kalau melihat timnas Indonesia sekarang seperti bukan Indonesia karena wajahnya tidak seperti saya yang orang Melayu ini Bang. Nah kalau kita melihat ketika rumah sakit asing masuk ke Indonesia, apakah itu akan bisa meningkatkan standar pelayanan rumah sakit lokal ini loh Bang? Tentu tergantung bagaimana regulasi yang mengatur keberadaan rumah sakit asing di Indonesia. Undang-undang itu membolehkan, tapi regulasi teknisnya itu yang perlu diperhatikan. Misalnya apakah harus sampai ke desa gitu, atau cukup di ibu kota provinsi atau di ibu kota negara. Ini kan regulasi yang mesti diatur. Kemudian bagaimana hubungannya dengan transfer knowledge misalnya. Nah itu. Apakah rumah sakit asing harus membuka rumah sakit pendidikan gitu. Dan bagaimana masyarakat BPJS, apakah rumah sakit asing boleh menerima pasien BPJS atau tidak. The devil in details itu yang nanti akan kita bahas Bang, dan pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia, segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, timnas sepak bola benar bisa mengangkat posisi Indonesia saat ini dengan pemain naturalisasi. Tapi pertanyaan berikutnya adalah keberlanjutannya, Bang. Apakah kemudian pemain-pemain lokalnya juga dibenahi, juga dibina, supaya kemenangan itu bisa berkepanjangan? Pertanyaan soal rumah sakit asing ini, kalau nanti masuk ke Indonesia, apakah kemudian pembinaan bagi rumah sakit lokal itu masih tetap diperhatikan, Bang? Ya itu tergantung political will pemerintah ya. Mau seperti apa kehadiran rumah sakit asing di Indonesia. Kalau aturannya itu terlalu liberalisasi pada regulasi, tentu tidak terlalu bagus. Mestinya rumah sakit asing itu harus menerima misalnya berapa persen orang lokal harus bekerja di sana gitu, diatur gitu. Kalau tidak nanti seperti di perusahaan nikel gitu, semua itu lihatnya kok orang asing semua gitu kan. Diimpor semua. Seakan-akan kita berada di negara asing gitu. Ya mungkin pengaturan itu regulasinya yang harus ini. Tetapi pertanyaan penting seperti yang dikatakan Leo, apakah keberadaan rumah sakit asing mengganggu kedaulatan kesehatan di Indonesia? Tentu kita katakan, wong kita makan aja semuanya diimpor kok sekarang. Nah kita tidak lagi berbicara tentang kedaulatan kesehatan, tetapi yang paling penting itu bagaimana rakyat Indonesia itu harus sehat. Mestinya sehat itu karena kemampuan dokter-dokter Indonesia dan rumah sakit Indonesia tanpa rumah sakit asing. Tetapi faktanya 1 juta orang setiap tahun itu keluar negeri untuk berobat dan menghabiskan sekitar 200 triliun rupiah untuk berobat di luar negeri. Kenapa itu tidak tahan di Indonesia saja gitu kan? Nah ini kan hal-hal seperti ini yang perlu dipikirkan sehingga regulasinya itu harus pro rumah sakit di dalam negeri, dan yakinlah dokter Indonesia itu jauh lebih bagus, cuman kurang senyum aja sih. Kurang senyum, Baik, karena saya dan Bang Gaudens sudah tersenyum sekarang, ini waktunya kita untuk berharap bahwa apa yang kita bicarakan ini akan membuat juga atau menyumbangkan bagi perubahan. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi. Pemirsa, keberadaan rumah sakit asing di Indonesia bisa membuat kompetisi dalam bisnis layanan kesehatan sehingga masyarakat bisa mendapat layanan kesehatan maksimal. Masyarakat yang sedang cari pengobatan terbaik tidak perlu repot ke luar negeri karena di saat yang sama juga kita bisa menghemat devisa negara. Meski demikian, perlu hati-hati dalam mengelola izin rumah sakit asing agar hanya manfaat yang kita dapat. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.